Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat kembali melakukan pembelajaran online ya, meskipun walau dalam keadaan online atau pembelajaran jarak jauh. Bapak harap kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya, karena memang belajar itu tidak dinilai oleh sebagaimana kita paham terhadap sesuatu, namun seberapa besar usaha kita untuk meraih ilmu yang Allah berikan kepada kita. Jadi seberapa semangat kita melaksanakan pembelajaran itu akan insya Allah dihitung atau diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, kita semua seyogianya senantiasa tetap semangat ya, walaupun masih dalam keadaan online untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pada tema malaikat selalu bersamaku yang melanjutkan pada pembelajaran pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu pembelajaran diakhiri dengan subbab penciptaan malaikat. Nah, pada hari ini pada bab malaikat selalu bersamaku kita akan mempelajari mengenai perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Nah, ternyata ada kesamaan dan juga perbedaan di antara ketiganya. Ya, yang pertama malaikat. Sebelumnya, dari segi asalnya, malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa kemarin ya, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Dari sifat dan ciri-cirinya, perbedaan malaikat, manusia, dan jin, Bapak sediakan pada tabel berikut ini. Yang pertama, yakni malaikat bersifat goib. Kebalikan dari nyata ya, goib itu tidak terlihat, tidak kasat mata. Dan yang kedua, tidak memiliki nafsu ya, tentu saja malaikat diciptakan oleh Allah tidak dengan nafsu. Karena tidak memiliki nafsu, malaikat selalu taat pada Allah ya. Malaikat tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga tidak berjenis kelamin. Jadi kalau ada di film-film menggambarkan malaikat dengan sosok seperti pria, itu hanya khayalan belaka ya, imajinasi manusia belaka. Karena memang malaikat ini tidak berjenis kelamin. Dan juga tidak makan, minum, tidur, ataupun nikah. Seperti manusia pada umumnya yang makan, minum, tidur, dan nikah, malaikat tidak makan, minum, tidur, maupun nikah. Jadi, bagaimana kalau malaikat makan, minum? Pasti orang yang makan atau minum memiliki kotoran ya. Bagaimana mungkin apabila malaikat yang diciptakan dari cahaya mengeluarkan kotoran? Jadi, malaikat tidak makan dan minum. Ataupun tidur. Apabila malaikat tidur, ketika Allah memerintahkan malaikat, misalkan ya, untuk mencabut nyawa si A, malah ketiduran. Maka waktu atau penjemputan nyawa seseorang itu akan tertunda karena malaikat tidur. Jadi malaikat tidak tidur, tidak diberi nikmat tidur oleh Allah ya. Tidak diberi kesempatan untuk merasakan tidur. Dan malaikat tidak nikah. Ya kalau nikah, malaikat satu dengan yang lain, keduanya tidak memiliki jenis kelamin ya. Bagaimana mungkin untuk nikah? Jadi malaikat tidak makan, minum, tidur maupun nikah. Dan malaikat memiliki akal pikiran, namun bersifat statis ya. Statis itu tetap.
malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat tetap. Jadi itu saja ya akal pikirannya. Nah, ini adalah sifat ataupun ciri-ciri dari malaikat. Yang kedua, manusia. Mari kita lebih kenal terhadap diri sendiri. Yang pertama, kita itu nyata, ada ya. Kalau misalkan dicubit, sakit ya, kacabak gitu ya. Jadi nyata ada. Dan yang pasti, yang kedua, manusia ini pasti memiliki nafsu. Nafsu yang yang outputnya bisa jadi nafsu jelek ya. Yang kedua, manusia apabila memiliki nafsu yang disalurkan dengan nafsu yang baik, maka akan outputnya maka akan baik ya. Jadi nafsu ini memang diciptakan oleh Allah untuk manusia ya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah memiliki nafsu. Yang ketiga, yakni manusia ada yang taat dan ada juga yang jahanam ya, yang durhaka. Sebaliknya dari taat, durhaka. Ada yang soleh, ada yang salah gitu ya. Namun kita senantiasa seharusnya berada di dalam ketaatan. Yang keempat, berjenis kelamin tentu ya. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada pria, ada wanita, ada siang, ada malam, dan pasti ada kalau manusia itu saling melengkapi ya. Ada pria, ada wanita. Ada Adam dan ada Hawa ya. Tidak ada Adam dan Alex. Jadi kalau ada jenis kelamin yang menyerupai jenis kelamin lawan kita atau pria menyerupai wanita itu gimana itu ya? Jadi mungkin tidak jelas ya. Maka di dalam satu hadis Nabi Muhammad menyampaikan bahwa tidak boleh kita menyerupai satu kaum dan juga hadis yang berbunyi bahwa pria tidak boleh menyerupai wanita atau wanita tidak boleh juga menyerupai pria, baik dari perhiasannya, dari pakaiannya, dari ciri-cirinya. Pria untuk pria seperti pada umumnya pria, wanita seperti pada umumnya wanita. Nah, di sini ciri dari manusia itu tadi ya, yakni berjenis kelamin. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi tidak mungkin ada yang setengah laki-laki, setengah perempuan. Yang kelima, manusia pada umumnya makan, minum, tidur, dan memiliki keinginan untuk menikah ya. Yang keenam, memiliki akal pikiran. Manusia itu namun bersifat dinamis ya. Dinamis itu kebalikannya dari statis, jadi tidak tetap. Dinamis itu ya, kadang A, kadang B gitu. Itu adalah ciri dan sifat dari manusia. Nah, yang terakhir yakni jin. Ya, jin ini goib ya, sama kayak malaikat, sifatnya goib, memiliki nafsu, dan juga ada yang taat dan ada yang durhaka. Maka tidak heran kita mendengar ada jin soleh juga ya. Dan juga jin ini berjenis kelamin ya, sama seperti manusia, makan, minum, tidur, dan nikah, dan juga memiliki akal pikiran. Nah, untuk selanjutnya, mungkin ada juga yang bertanya ya, berapa sih jumlah malaikat? Nah, Bapak menyediakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali yang berkata, aku mendengar Rasul bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan-akan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Nah, mungkin dari hadis ini
secara matematis kita akan mengetahui bahwa jumlah malaikat ini sangat banyak ya. Banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasanya Allah. Karena dengan jumlah malaikat yang banyak ini, sangat mudah bagi Allah untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku kita ya. Namun demikian, kita diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat dengan tugas-tugasnya. Nah, kita akan masuk pada nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Namun, sebelum membahas itu, sebagaimana halnya manusia ya, para malaikat ini memiliki tugas. Namun bedanya, tugas yang diberikan Allah kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakan. Allah menyuruh kita untuk sholat 5 waktu, kita mengerjakan hanya 3 waktu sholat saja. Itu karena memang manusia ini seringkali mengabaikan perintah Allah. Namun para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah tidak pernah menunda, apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan para malaikat ini melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Allah dan dia tidak mendurhakai Allah. Sebagaimana pada Quran surat At-Tahrim, Quran surat 66 ayat 6 ya. Jadi 666 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan ya. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa malaikat senantiasa taat kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Berikutnya, kita akan mengetahui, mempelajari mengenai nama-nama malaikat beserta tugasnya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, Jibril tugasnya adalah penyampai wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril ini juga sebagai penghulu para malaikat ya, jadi kegedean ya para malaikat. Nah, malaikat Jibril pula menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa ya kepada ibunya Maryam dan menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dalam kisah suci perjalanan Isra Mi'raj ya, dikatakan bahwa pada sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril ini tidak sanggup lagi mendampingi Rasul untuk terus naik menghadap Allah. Karena memang Rasul yang sudah kapan disahkan bertemu dengan Allah, naik kepada Allah, namun malaikat Jibril malah berkata, aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah. Perlu waktu 60.000 tahun lagi untuk terbang hingga mencapainya. Jika aku terus naik ke atas, maka aku akan hancur loh. Ya, Maha Suci Allah, ternyata malaikat Jibril saja tidak sampai kepada Allah. Nabi Muhammad sampai kepada Allah. Karena itulah Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang spesial ya. Nah, balik lagi. Jadi, tugas malaikat Jibril ini, tugas pokoknya menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Nah, yang kedua yakni Mikail ya. Malakut Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia. Seperti air ya, karena air juga rezeki, hujan, membagikan rezeki ya untuk manusia, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk hewan, yang pokoknya semuanya yang ada di muka bumi ini dibagikan atau diatur oleh malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini termasuk salah satu malaikat yang menjadi
pembesar juga ya, seperti malaikat Jibril. Nah, yang selanjutnya yakni malakut Israfil. Nah, malakut Israfil ini tugasnya meniup sangkakala ya, memegang trompet yang terletak di bibirnya ya, selama berabad-abad. Jadi trompetnya ada di bibirnya hingga menunggu perintah dari Allah untuk meniupnya pada hari kiamat nanti. Nah, nanti ini malaikat Israfil pada waktunya akan turun ke bumi dan berdiri di bukit suci ya, di bukit suci di Yerusalem sana Palestina. Tiupan pertamanya akan menghancurkan dunia beserta isinya. Lalu tiupan kedua akan mematikan para malaikat, serta tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Nah, itu adalah tugas malaikat Israfil, yakni meniup sangkakala, yang mana ada beberapa fase tiupannya ya, yang ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, yang selanjutnya yakni malakut Israel. Ini yang mungkin agak sering juga kita dengar ya, malakut Israel. Beliau adalah malakut pencabut nyawa seluruh makhluk, termasuk dirinya juga sendiri ya. Jadi malakut Israel juga dikenal dengan sebutan malaikat maut. Nah, malaikat Israel juga akan sangat mudah sekali ya menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur, bagaikan seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Malaikat Israel juga sanggup membolak-balikan dunia sebagaimana kemampuan kita yang sanggup membolak-balikan uang. Jadi apabila ada yang bertanya bagaimana mungkin malaikat Israel mencabut nyawa seluruh manusia dalam waktu bersamaan, bukan hal yang tidak mungkin, karena malaikat Israel itu diberi kemampuan untuk bolak-balik dari barat ke timur itu hanya dengan seperti kita, seperti membolak-balikan uang gitu. Nah, yang selanjutnya yakni ini kolab ya, malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar nakir memiliki tugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Jadi ketika kita sudah meninggal lalu dikubur tidak bersisa ini, lalu kemudian keluarga kita atau teman-teman kita yang mengantarkan jenazah kita telah melangkahkan kakinya sebanyak 40 langkah dari makam kita, maka turunlah malakut mungkar dan nakir untuk menanyakan 3 perkara ya. Man robuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, gitu ya. Jadi bukan lagi bibir kita, misalkan kita hafalkan saja ketika pertanyaan itu untuk kemudian kita nanti jawab. Jadi tidak bisa ya, karena memang yang menjawab bukan mulut kita. Jadi mulut kita dikunci, yang menjawab adalah amal perbuatan kita sehari-hari. Jika jawaban seseorang itu benar, mungkin ya, seperti agamaku adalah Islam, Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, maka waktu untuk menunggu hari kebangkitan akan sangat menyenangkan ya. Kita dikubur, di alam kubur, untuk menunggu hari kebangkitan itu sangat menyenangkan dirasakan. Namun, apabila seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka orang tersebut akan dihukum hingga hari penghakiman nanti. Nah, dia adalah tugas mungkar dan nakir ya, yang kolab menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Yang selanjutnya yakni malakut rokib. Malakut rokib mencatat amal baik manusia
Sebaliknya dengan malakut atid yang mencatat amal buruk manusia. Jadi kedua malaikat ini sangat jujur ya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan ataupun kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Nah, ini adalah tugas malakut rokib dan atid. Malakut rokib amal baik, malakut atid amal buruk. Nah, yang selanjutnya malakut malik. Malakut malik ini memiliki tugas memimpin para malaikat yang bertugas di neraka ya. Dalam suatu ayat Quran surat Az-Zukhruf ayat 77 yang artinya, dan mereka berseru, "Hai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Lalu malaikat Malik menjawab, "Sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Jadi malaikat Malik ini yang memimpin para malaikat lain dalam menghakimi manusia di neraka. Dan sebaliknya dengan malakut Ridwan yang menjaga dan mengawasi surga serta menyambut kita ya, hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya, menyambut semua makhluk manusia yang masuk ke surga. Dan malakut Ridwan ini sangat ramah ya, menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Nah, itu adalah nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini, dan ada soal ya yang harus kalian jawab di Google Form. Dan juga jangan lupa mengisi absen ya, karena kemarin juga banyak yang tidak mengisi absen, dan ada juga ya yang mengisi absen belum pada waktunya, namun pada hari kemarin mengisi. Itu tidak boleh ya. Kalau pembelajaran dimulai hari ini, ya absennya juga diubah pada hari ini, lanjut kepada pertemuan yang akan datang. Nah, itu saja ya yang mungkin dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.